Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal laju reaksi. Disimak terus ya. Langsung saja ke soal pertama. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, laju reaksi rata-rata pada 20 detik pertama adalah jadi ini adalah laju pertama pada 20 detik pertama, yang ditanya 20 detik pertama. Jadi P sama dengan P3 per delta T sama dengan 0,6 per 20. 0,6 per 20 sama dengan 0,03 M per detik. Soal kedua. Jadi pada soal kedua ini diketahui kenaikan suhu sama dengan 10 derajat Celcius, kelipatan laju sama dengan 2 kali, T1 sama dengan 20 derajat Celcius, T2 sama dengan 80 derajat Celcius. Yang ditanya adalah perbandingan antara V2 dengan V1 adalah, jawab V2 sama dengan V1 dikalikan kelipatan laju pangkat T2 kurang T1 per kenaikan suhu. V2 sama dengan V1 kali 2 pangkat 80 kurang 20 per 60. V2 sama dengan V1 kali 2 60 pangkat 60 per 10. V2 sama dengan V1 kali 2 60 per 10 sama dengan 6. Jadi 2 pangkat 6. V2 sama dengan 64 V1. Jadi perbandingan antara V2 dan V1 adalah 64. Soal ketiga. Pada soal ketiga ini kita akan membahas persamaan laju reaksi yang reaksinya P tambah 2Q menghasilkan R. Di sini ada data percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Pertama-tama kita akan mencari ORDM dengan data pertama dan data kedua. Jadi data pertama per data kedua. Data pertama 0,04 per 0,02. Konsentrasi PM data pertama, PM data kedua, QN data pertama, QN data kedua. PM data pertama data pertama 0,2, PM data kedua, dan QN data pertama, QN data kedua. 0,04 dibagi dengan 0,2 menghasilkan 2, jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2M, M sama dengan 1. Selanjutnya ORDN kita menggunakan data 3 dan data 2. V3 per V2 sama dengan konsentrasi PM data 5, PM data 2, QN data 3, QN data 2. 0,8 per 0,2 sama dengan konsentrasi 0,1 per 0,1 M, 0,3 per 0,3 N. 0,18 dibagi dengan 0,2 menghasilkan 9. Habis 9 pangkat 1 sama dengan 3N. N sama dengan 2. Kenapa 2? 3 pangkat 2 menghasilkan 9. Jadi pangkat dari si 3 ini yang diambil sebagai N-nya. Soal keempat. Nah, di soal keempat ini kita akan membahas tentang seorang ilmuwan yang melakukan 4 percobaan. Keempat percobaan ini diukur dan ia mencoba untuk mengetahui manakah yang memiliki laju terbesar. Jadi yang memiliki laju terbesar adalah di percobaan D, dikarenakan suhu air yang tinggi
serbuk kalsium yang lebih cepat larut dibandingkan kepingan, dan larutan HCl yang pekat yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dan besar. Soal kelima. Oke teman-teman, di soal kelima kita akan membahas berapakah laju reaksi pembentukan L2. Diketahui delta Cl2-nya dari 0 menjadi 0,002 mol per liter dan waktunya 10 sekon. Yang ditanya adalah delta P L2. Jadi laju reaksinya sama dengan perubahan konsentrasi per selang waktu, atau delta C L2 per delta T sama dengan 0,002 per 10 sama dengan 0,0002 menit per detik, bisa juga menjadi 2 kali 10 pangkat minus 4. Ini merupakan notasi ilmiah dari 0,0002 menit per detik. Soal keenam. Nah teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan soal ke-6. Diketahui reaksi A tambah 3B bereaksi dengan 2C ditambah 20. Moralitas mula-mulanya 0,9986 molar dengan waktu 13,2 menit. Berubah 0,9746 molar. Waktu tersebut diubah ke detik, 13,2 dikali 60 sama dengan 792. Jadi jawabnya yang pertama kita cari adalah molaritas tersebut, sama dengan molaritas mula-mula dikurang dengan molaritas yang berubah 0,9986 dikurang dengan 0,9746 sama dengan 0,024. Selanjutnya yang dicari adalah kecepatan reaksi rata-rata waktu tersebut, sama dengan delta M per delta T sama dengan 0,024 hasil dari si delta H per waktu 792 sama dengan 3,03 dikali 10 pangkat min 5. Soal ke-7. Di soal ke-7 kita memiliki data percobaan 1, 2, dan 3. Konsentrasi S, T. Jadi pertama-tama kita mencari ORDM dengan data 1 dan data 2. Kenapa dia data 1 dan data 2? Dikarenakan visi data 1 lebih besar dibandingkan dengan data 2 agar lebih mudah membagikan kedua bilangan tersebut. V1 per V2 sama dengan konsentrasi SM percobaan pertama, SM percobaan kedua, TN percobaan per-1, TN percobaan kedua. 0,08 per 0,02 sama dengan konsentrasi 0,06 per 0,03 M, 0,25 per 0,25 N, 0,25 per 0,25 habis, 0,6 per 0,5 2, 0,8 per 0,2 4. 4 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat M. 2 pangkat 2 sama dengan 2M. M sama dengan 2. M ini adalah pangkat dari si angka 2 ini.
ORDN data 3 dan data 2. Data 3 dan data 2. V3 per V2 sama dengan SM percobaan ketiga, SM percobaan kedua, TN percobaan ketiga, TN percobaan kedua. 0,16 per 0,2 sama dengan 0,3 per 0,3 M, 0,5 per 0,25 N, 0,5 per 0,25 2, 0,3 per 0,3 habis, 0,16 per 0,2 8. 8 pangkat 1 sama dengan 2N. 8 sama dengan 2N. 2N sama dengan 2 pangkat 3. N sama dengan 3. Soal ke-8. Nah, di video ke-8 ini saya akan menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi dengan berdasarkan teori tumbukan. Jadi, pengaruh suhu terhadap laju reaksi dengan berdasarkan teori tumbukan, pengaruh suhu dengan teori tumbukan adalah semakin tinggi suhu akan membuat partikel semakin cepat dalam larutan sehingga kemungkinan pertumbukan antara partikel semakin besar. Jadi, semakin tinggi suhu laju reaksi, maka semakin cepat laju reaksinya. Soal ke-9. Soal selanjutnya adalah soal ke-9. Dengan soal suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat, suhu dinaikkan 10 derajat. Diketahui kenaikan suhunya 10 derajat Celcius jika laju reaksi saat suhu 20 derajat Celcius adalah X molar per detik. Tentukan laju reaksi pada saat suhu dinaikkan menjadi 60 derajat Celcius. Jadi kelipatan lajunya 2 kali lebih cepat. Kelipatan lajunya adalah 2. T1-nya adalah 20 derajat Celcius dan T2-nya adalah 60 derajat Celcius. Yang ditanya adalah laju reaksi pada saat suhu dinaikkan menjadi 60 derajat Celcius sama dengan X dikali 2 kelipatan laju pangkat T2 kurang T1 per kenaikan suhu sama dengan X kali 2 60 kurang 20 per 10, X kali 2 sama dengan 40 per 10, X sama dengan 2 pangkat 4, 40 bagi 10 sama dengan 4, X sama dengan 16 X molar per detik. Soal terakhir. Nah, di soal terakhir ini kita akan membahas reaksi P tambah Q, R tambah S. Pernyataan yang benar untuk menunjukkan laju reaksinya adalah di sini P tambah Q sebagai reaktan dan R tambah S sebagai produk. Laju reaksi adalah dikarenakan laju reaksi itu merupakan berkurangnya konsentrasi si reaktan dan bertambahnya produk terhadap waktu. Jadi di sini konsentrasi P-nya sama dengan, karena reaktan itu berkurang maka tandanya di sini adalah negatif. Delta P per delta T min delta P per delta T. Konsentrasi P sama dengan min delta Q per delta T. Dikarenakan produk bertambah terhadap waktu, konsentrasi P sama dengan bertambah delta R per delta T. Terakhir, konsentrasi P sama dengan
positif delta S per delta T. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Konsentrasi P sama dengan delta P per delta T. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.